2020 adalah tahun di mana mencari mouse gaming bukanlah sesuatu yang cukup sulit. Begitu banyak pilihan produk yang sudah terpapar di e-commerce online di Indonesia. Tentu saja, kualitas yang diberikan akan tercermin dengan harga dari mouse tersebut. Tapi, pernah nggak sih kebayang kalau ada yang berani memberikan sensor top pada mouse, tapi dengan harga yang jauh di bawah kompetisi lainnya? Mari kita cek mouse menarik dari Fantech yang satu ini. Saya sudah pernah membahas mouse Fantech yang satu ini, dan kalian bisa cek videonya kalau kalian belum pernah nonton. Tapi, secara garis besar, dimensi serta packaging yang diberikan pada mouse yang satu ini tidak berbeda jauh. Tetapi, Fantech mencoba untuk belajar, mendengar feedback dari komunitas, dan mencoba memberikan beberapa revisi pada mouse yang satu ini. Revisi pertama yang membuat mouse ini mengemban nama Pro adalah sensornya yang di-upgrade ke Pixar 3360. Dibandingkan dengan Pixar 3325, sensor ini memberikan jarak LOD yang jauh lebih rendah. Saya agak ragu hal tersebut akan terasa signifikan bagi kebanyakan orang. Tetapi, upgrade ini menjadi istimewa begitu kalian tahu harga yang diberikan Fantech untuk mouse yang satu ini. Tonton terus sampai akhir kalau kalian penasaran. Revisi kedua yang dilakukan Fantech adalah mengurangi berat blade yang satu ini. Dengan berat hampir 110 gram di generasi sebelumnya, revisi Pro ini berhasil mencapai hanya berat 90 gram saja. Memang, berat ini belum bisa bersanding dengan mouse ringan yang sedang panas di pasaran. Tetapi, mouse ini jauh lebih nyaman diajak FPS dalam jangka waktu panjang. Perbedaan 20 gram membuat mouse ini jauh lebih bisa saya rekomendasikan ketika Anda sudah nyaman dengan blade generasi pertama ataupun mouse dengan shape yang serupa. Nah, ngomongin soal shape mouse yang satu ini, Blade punya bentuk yang bisa dibilang cukup berbeda. Tadinya saya mengira bahwa shape mouse ini mirip dengan Zowie FK1 atau FK2. Tetapi dilihat lebih teliti, saya tidak melihat bentuk mouse yang benar-benar mirip. Nah, saya sedikit berdiskusi dengan Luis dari CTID, dan menurut dia shape Blade itu hampir mirip dengan SteelSeries Rival 3 atau Sensei 10 revisi terbaru dari SteelSeries. Tetapi karena saya belum secara personal menggenggam kedua mouse itu, saya sarankan kalian untuk melakukan riset lebih lanjut kalau kalian tertarik dengan mouse yang satu ini. Oh, selain pengurangan berat, kabel yang digunakan pada mouse ini juga diganti dengan kabel paracord. Jadi, pengurangan berat ditambah dengan penggantian kabel yang lebih elastis membuat beberapa poin negatif pada review Blade sebelumnya menjadi nilai yang positif. Kalian tetap bisa menggunakan bungee jika kalian ingin memastikan mendapatkan reach ke seluruh ujung mousepad dengan rata. Tetapi, tanpa ada yang menghalangin kabel, tanpa bungee pun sebenarnya menurut saya penggunaan mouse yang satu ini sudah jauh lebih baik. Selama saya menggunakan mouse ini, untuk bermain saya tidak merasakan adanya perbedaan yang kentara dibandingkan dengan Blade ketika kita berbicara mengenai akurasi sensor. Namun, berat Blade serta penggantian kabel paracord ini membuat pengalaman menggunakan mouse ini menjadi lebih tidak letih ketika kalian bermain berkepanjangan. Dan saya mengetes dengan melakukan beberapa match unranked dari Valorant secara non-stop. Namun, Blade Pro sayangnya masih menggunakan mousepad yang sama dengan generasi sebelumnya, sehingga melakukan pengereman ini perlu sedikit kontrol dari tangan kalian. Saya sendiri masih belum terbiasa dengan side button Blade yang cukup pendek, karena saya biasa menggunakan side button ini untuk quick action ketika bermain game seperti Dead by Daylight. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat disayangkan. Karena, terlepas dari semua revisi yang menurut saya membuat mouse ini menjadi perusak pasar, masih ada beberapa aspek yang tetap menjadi kekurangan dari mouse yang satu ini. Mouse fit pada Blade Pro masih sama tipisnya dengan Blade sebelumnya. Lalu, lapisan coating pada bodi ini juga masih sama, dan artinya mudah ternoda jika tangan kalian sangat mudah berkeringat. Apalagi setelah sesi gaming yang cukup intensif. Tapi Blade Pro sekarang juga sudah dilengkapi dengan spare mouse fit. Walaupun saya tetap harus keberatan dengan bentuknya yang tetap terlalu tipis. Tetapi, melihat review Blade yang lampau, dalam waktu beberapa bulan, Fantech berhasil membuktikan ke komunitas bahwa mereka mampu mendengar dan memberikan revisi, dan pastinya menerjunkan ke pasar dengan harga yang kompetitif. Itu membuat saya mencoba untuk mengubah pandangan akan Fantech sebagai sebuah brand peripherals. Karena Fantech menunjukkan usaha untuk menjadi lebih dekat dengan komunitas. Mereka juga ingin bersanding dengan brand
papan atas seperti Zowie, Logitech, dan pastinya banyak brand lebih kecil yang berdatangan dengan desain lightweight mouse mereka. Kalian pasti udah mulai emosi deh. Ini dibilang mau kasih harga, nggak keluar-keluar. Cebu itu Uber gua, jangan. Tenang. Saya soalnya sendiri senyum-senyum ketika lihat harganya. Karena link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi kalau kalian udah nggak sabar. Tapi Phanteks Blade X17 Pro ini akan dijual dengan harga sebesar 380.000. Dengan power M3360 dan kabel paracord, mouse ini punya potensi untuk merusak pasar. Belum lagi, Phanteks sedang mempertimbangkan untuk menjual mousepad berbahan PTFE sebagai upgrade dari bawaan yang sudah ada. Dan jika mereka mampu melakukan itu, kalian lebih baik siapin dompet kalian buat ngantongin mouse gaming yang satu ini. Segitu kiranya review saya untuk Blade X17 Pro yang satu ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Phanteks yang sudah mau mengirimkan Blade Pro ini untuk kita bahas di channel ini. Kalau kalian nggak mau ketinggalan update review very viral Phanteks, atau mungkin brand lainnya, kalian bisa langsung subscribe ke channel ini. Dan kalian juga bisa komentar untuk kasih saran produk apa yang harus kita bahas di video selanjutnya. Seperti biasa, nama saya Jonathan, jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.